Ya, kali ini kita akan membahas tentang kalimat pasif untuk simple future. Saya akan share screen dulu untuk topik kita mengenai kalimat pasif. Ya, yang mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, simple future. Saya terangkan lagi sedikit mengenai simple future. Simple future adalah tenses yang menjelaskan kegiatan atau kejadian yang akan terjadi. Jadi belum terjadi, masih akan. Nah, nanti di simple future ada dua. Ada yang pakai will, kata bantunya will. Ada yang pakai to be going to. Untuk memahami itu lebih tepatnya, lebih jelasnya, bisa dibuka video saya di playlist tenses mengenai simple future. Ada yang to be going to, ada yang pakai will. Nah, di sini kita akan membahas bentuk kalimat pasifnya saja. Oke. Ya, apa sih kalimat aktif? Kalimat aktif adalah sebuah kalimat di mana subjek melakukan perbuatan terhadap si objek. Jadi kita bisa tahu kalimat yang bisa dibuat kalimat pasif adalah yang menggunakan kata kerja dan kata kerjanya membutuhkan objek atau kata kerja yang transitive, ya. Oke, jadi kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya mendapat atau dikenai suatu tindakan yang berupa predikat atau objek. Maksudnya di sini adalah nanti di kalimat pasif itu si penderitanya lah yang akan menjadi subjek. Makanya kalau di kalimat aktif itu kita mengenal namanya awalan me. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal awalan me, ya, untuk kata kerja yang mengindikasikan atau menginformasikan itu adalah kata kalimat aktif, dan di kalimat pasif kita menemukan awalan di. Contoh adalah contohnya menemukan, berarti pasifnya ditemukan. Ya. Oke, jadi dari bahasa Indonesia kita belajar bahwasanya di bahasa Indonesia kalimat aktif diawali dengan kata kerja me. Kalau di pasif diawali dengan kata di, ditemukan, menemukan. Nah, maksudnya di sini kalau saya menemukan pensil, contohnya saya menemukan sebuah pulpen. Contohnya, saya menemukan sebuah pulpen. Kita buatkan saja langsung contoh kalimat yang continuous, ya. Artinya saya akan menemukan dompetmu. Dompetmu. Nah, lihat di sini. Saya akan menemukan. Nah, sekarang siapa yang pelakunya? Saya. Inilah subjeknya di kalimat aktif. Apa kegiatan yang akan dilakukan? Berarti akan menemukan. Inilah kata kerjanya. Ada awalan me. Ya. Akannya itu adalah kata bantu untuk membuat kalimat future. Akan menemukan dompetmu. Apa yang objek penderitanya? Apa yang akan ditemukan? Dompetmu. Nah, sekarang lihat. Kalau di kalimat pasif ditemukan. Nah, sekarang ubahlah kalimat yang me itu menjadi di. Nah, ada perubahan yang nanti kita harus perhatikan. Perubahannya adalah subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Nah, biar lebih paham, lihat kalimat ini. Kalau kamu membuat kalimat saya ditemukan, berarti kamu yang hilang. Nah, sekarang apa yang ditemukan? Benda apa yang ditemukan di kalimat ini? Benda apa yang ditemukan? Dompet. Berarti dompetmu yang ada di depan. Jadi dompetmu akan ditemukan olehku. Nah, lihat perubahannya. Kalau di sini saya di depan sebagai subjek, karena di sini saya yang menemukan. Nah, kalau di sini di pasif ini apa yang ditemukan? Dompet, berarti dompetmu akan ditemukan. Karena nanti kalau kita
buat kalimatnya tidak berubah subjek predikatnya, tidak berubah subjek dan objeknya, nanti saya akan ditemukan dompetmu. Nah, jadi ingat mengubah subjek ya dan objeknya. Jadi subjek di kalimat aktif menjadi objek di sini olehku. Nah, ini menjadi itunya. Menjadi objek di sini ya, sedangkan subjeknya menjadi dompetmu. Ingat saja, kalau kamu membuat kalimatnya misalkan langsung aneh, misalkan saya akan menemukan dompetmu, itu aktifnya. Terus kamu buat saya akan ditemukan dompetmu. Salah nih kalimat saya ini. Harusnya langsung bertanya, yang ditemukan apa? Dompet, berarti dompetmu yang di depan. Dompetmu akan ditemukan olehku. Nah, lihat kalimat ini. Saya bilang tadi hanya kalimat yang menggunakan kata kerja dan kata kerja yang ada objeknya lah yang bisa dibuat kalimat pasif. Lihat contoh kalimat yang pertama. Saya akan datang ke rumahmu nanti malam. Mana kata kerjanya datang? Objeknya mana? Nggak ada. Nah, itu alasan pertama nggak ada. Tapi bisa nggak sih coba? Datang, didatang. Datang, didatang. Nggak bisa. Berarti dari dua penemuan tadi berarti ini kalimat ini tidak bisa dibuat kalimat. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwasanya kalimat yang ini tidak bisa dibuat kalimat pasif. Coba kalimat kedua. Saya akan membeli sebuah kamus besok. Membeli, dibeli. Bisa. Ada objeknya enggak? Ada sebuah kamus, berarti sebuah kamus akan dibeli oleh saya besok. Berarti bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Nah, begitu caranya. Ini adalah contoh. Ini adalah formula. Nah, kalau waktu di SMA kita dijelaskan gurunya formulanya adalah seperti ini. Nah, saya hanya menjelaskan sesimpel mungkin. Formulanya nanti di kalimat aktif kita menemukan will. Kalau kita pakai will, nanti kalau to be going to, ingat kita pakai to be going to be-nya itu sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya adalah she, berarti to be-nya is. Kalau subjeknya we, to be-nya are. Kalau subjeknya I, to be-nya am. Jadi nggak boleh I to be going to by, she to be going to be-nya harus sesuaikan dengan subjeknya. Nah, saya jelaskan sedikit nih. Apa sih bedanya penggunaan will sir dengan to be going to? Artinya hanya kalau diterjemahkan dua-duanya diterjemahkan akan. Tetapi will itu adalah akannya itu 50-50 masih. Contoh saya kan pergi ke Bali minggu depan. Rencana akan itu hanya rencana tapi belum pasti. Sedangkan kamu sudah pasti akan pergi minggu depan, kamu sudah beli tiket, sudah beli hotel sudah reservasi hotel di sana dan sudah tahu waktu berangkat dari sini jam berapa dan sampai di Bali jam berapa sesuai dengan informasi di tiket itu pasti ya. Berarti kamu pakai to be going to. I am going to go to Bali. I am going to visit Bali. Nah, kalau will itu masih rencana yang masih 50-50%, 50% bisa nggak jadi, 50% bisa jadi gitu ya. Oke, itu saja bedanya secara semantically. Kalau diterjemahkan sama-sama akan di bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti di kalimat aktifnya, ini lihat di kalimat aktifnya subjek tambah will tambah kata kerja bentuk pertama. I will come, she will go. Ingat, kata kerjanya bentuk pertama tanpa ada s atau s. Jangan ingat simple present. Karena meskipun di sini she, tetap di sini nanti kata kerjanya bentuk pertama karena sudah terkunci oleh kata will. She will go. Nggak boleh she will goes. She goes boleh. She goes to campus every day. Tapi dia akan pergi ke kampus besok. She will go to campus every day, tomorrow. Bukan she will goes, langsung salah. Harus bentuk pertama tanpa ada s atau es meskipun nanti subjeknya itu she, he, it. Ya, jadi bedakan dengan simple present. Meskipun sama-sama bentuk pertama, tapi di simple present bentuk pertamanya ditambah s atau es untuk subjek she, he, it, ya. Sedangkan untuk future semua subjek semuanya menggunakan bentuk pertama karena sudah dikunci oleh kata will. Begitu ya.
To be going to, ingat, to be going to, sesuaikan to be-nya ini, to be-nya ada 3, is MR, sesuaikan to be-nya ini sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, berarti I am going to, saya akan pergi ke kampus. I am going to go to campus. Nggak boleh I'm going to campus. Kalau I am going to campus, artinya saya sedang pergi ke kampus. Jadi bedakan present continuous dengan yang to be going to ini ya. Karena di sini banyak banget yang salah ya. Banyak banget yang salah. Coba saya buat ya contohnya ya. Ini saya hapus. Saya buat di sini. Apa sih bedanya to be going to dengan going to? Bedakan nanti yang present continuous dengan present future atau simple future. Nih, saya buatkan di sini. Ini adalah kalimat present continuous. I am going to campus now. Artinya adalah saya sedang pergi ke kampus sekarang. Sama-sama nanti ada going-nya, tapi beda ya. Coba saya garis bawahin dulu. I am going to. Lihat. Ini saya tandain. Saya sedang pergi. Nah, saya buatkan di sini contoh yang saya akan pergi. Masih akan, belum pergi. I am going to go, harus ada kata kerjanya karena di depan to harus ada kata kerja. Lihat di sini. Di depan kata to harus ada kata kerja verb one. Sama dengan di sini verb one. Ya. Karena to be going to ini sama pengertiannya dengan will. Cuman bedanya nanti secara semantik saya bilang bedanya will adalah rencana yang masih 50-50 belum jelas. Kalau ini rencananya sudah jelas, 90% sudah akan terjadi. Jadi bedanya, lihat bedanya. I'm going to campus now, ini tensesnya adalah present continuous. Ya, present continuous. Artinya sedang terjadi sekarang. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah kalimat present future. Lihat, I'm going to go to campus. I'm going to go to campus later, nanti. Nah, berarti saya akan pergi ke kampus nanti. Lihat perubahannya ya. Ya, perbedaannya. Di sini I'm going to langsung diikuti oleh kata tempatnya, to campus. To di sini maksudnya menuju kemana? Saya sedang pergi. Nah, sedangkan di sini ada to and to. To go, akan pergi kemana? Ke kampus. Jadi bedakan to di sini dengan to di sini. Yang sering kita salah adalah langsung I'm going to campus. Saya sedang pergi ke kampus. Kita lupa menambahkan kata kerjanya yang bentuk pertama ini, guys. Ini. Ya. Karena I'm going to ini sama dengan I will go to campus. Lihat, saya warnanya saya samakan. Will diikuti oleh go. To be going to harus diikuti oleh kata go juga. Ya. Jadi sampai sini sudah paham, guys? Iya, jadi mudah-mudahan sudah paham. Ini adalah present continuous, ini adalah present future. Saya ingatkan untuk present continuous, I'm going to, going-nya ini adalah kata kerja pergi. Ya, saya buatkan satu kalimat. Saya sedang menonton TV. I am watching TV now. Ya. Am watching.
Sedangkan saya akan menonton, ya ini saja ya. Saya akan menonton, saya akan menonton TV nanti. I am going to watch TV later. Lihat perbedaannya. Saya sedang menonton. Saya sedang menonton TV sekarang. Ya. Saya sedang menonton TV sekarang. Berarti di sini saya akan menonton, berarti I am going, lihat. Inilah to be to-nya, to be going to-nya. Inilah kata kerja watch-nya, menontonnya. Ya. Jadi kalian harus memahami perbedaan present continuous dengan simple future atau present future. Ya, saya buatkan langsung contoh kalimat ini yang pakai will. I will buy a novel tomorrow. I will buy, inilah kata kerja, will buy a novel. Lihat, apa yang akan dibeli novel? Berarti novel yang di depan. Sebuah novel akan dibeli. Ingat, kalimat pasif harus diikuti oleh be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Tetapi sebelum be ada will. Ya. Oke. Ya, will be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Will be bought. Dari mana kata bought ini? Dari buy, kata bentuk pertama. Oke. Ya, nomor 2. I will pay. Nah, ini kata kerjanya will pay. Berarti saya akan membayar utang, kamu akan membayar utangmu ke Budi minggu depan. Siapa yang akan membayar utang? Kamu. Berarti apa yang akan dibayar? Utang. Berarti utangmu akan dibayar. Ingat, akan dibayar. Jadi be di sini artinya di. Dia apa akan tergantung kata kerja bentuk ketiga di depannya. Pay bentuk ketiganya adalah paid. Contoh ketiga, will drive his car. Dia akan mengendarai mobilnya. Apa yang akan dikendarai? Mengendarai, dikendarai. Apa yang akan dikendarai? Mobil. Berarti mobil yang di depan. Mobilnya atau mobil dia akan dikendarai olehnya ke kantor nanti. Contoh keempat, mereka akan membawa beberapa makanan. Membawa jadi dibawa. Dibawa subjeknya apa? Makanan. Beberapa makanan akan dibawa. Brought berasal dari kata bring. Jadi sudah paham ya? Nah ini yang pakai will. Will gampang banget, hanya will be ditambah dengan bentuk ketiga. Sedangkan untuk yang tadi to be going to, ada perubahan to be-nya nanti tergantung subjeknya. Lihat. Kalau di sini subjeknya I, berarti to be-nya am. I am going to buy. Inilah kata kerjanya. Ya, saya akan membeli sebuah novel. Berarti novel akan dibeli oleh saya. A novel, nah to be-nya jadi is. Kenapa bukan am? Karena memang sekarang yang dibeli itu adalah novel. Di depan subjeknya adalah novel. Berarti di sini to be-nya sekarang is. Berarti a novel is going to be bought. Ini adalah bentuk ketiga dari buy. Jadi is going to be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau tadi will be, lihat will be ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau ini to be going to ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Tetap hanya yang berubah adalah is mr-nya. Ya. Jadi mudah-mudahan sudah paham. Lihat kalimat kedua. Kamu akan membeli beberapa kartu ulang tahun minggu depan. Apa yang akan dibeli? Kartu ulang tahun. Berarti kartu ulang tahun yang di depan. Some birthday cards, to be-nya jadi are. Ya, meskipun kamu lihat di sini are, di sini juga are, tapi beda are di sini. Kalau are di sini memang karena di sini subjeknya you. Kenapa are di sini? Karena some birthday cards. Banyak kartunya atau beberapa. Berarti beberapa kartu akan dibeli, to be bought. Bought adalah bentuk ketiga dari buy. Ya. Oke.
Contoh yang ketiga untuk yang to be going to, dia akan mengendarai mobilnya ke kantor nanti. Apa yang akan dikendarai? Mobilnya. Berarti mobilnya yang di depan. Mobilnya akan. Nah, is di sini untuk to be-nya his car. Jangan karena di sini kamu pakai is, oh di sini juga harus is. Lihat nomor 1, di sini am, di sini jadi is. Jadi kamu harus sesuaikan siapa yang subjek yang ada di depan kalimat pasif ini. Ya, mudah-mudahan sudah memahami bagaimana membuat kalimat pasif, mengubah dari aktif ke pasif untuk kalimat simple future. Ingat, will dengan to be going to. Kalau diterjemahkan sama-sama diterjemahkan akan. Tetapi meaningnya, artinya will itu kalau kita menyatakan rencana yang masih 50-50%, kejadiannya itu akan terjadi masih 50-50%. Kalau to be going to, kejadiannya atau rencana sudah pasti akan dilakukan 75-95%. Begitu ya. Oke, ingat kalimat pasifnya sesuaikan to be-nya, nanti sesuaikan dengan subjeknya. Jangan karena kamu lihat di sini am, di sini juga am, jangan. Karena di sini kan a novel, bukan I lagi. Ya, berarti a novel is. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham. Thank you so much. I'm Gunawan Tamunsaribu. I'll see you next week. Bye.